Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita diperintahkan untuk belajar adab sebelum belajar ilmu. Agar tatkala kita belajar ilmu, tata cara kita belajar, metode kita belajar, itu baik dan dapat menghasilkan manfaat. Tatkala seorang belajar ilmu tanpa adab, yang ditakutkan ilmu yang dia pelajari akan menjadi bumerang buat dia. Menjadi bala dan petaka yang membinasakan dirinya. Oleh karena itu kajian kita Tibian ini benar-benar diperlukan. Lebih-lebih untuk para penghafal Al-Quranul Karim. Yang kelak mereka akan menjadi guru. Dan diperlukan pula oleh para guru yang sekarang sedang sibuk mengajarkan ilmu kepada muridnya. Karena sejatinya kalau bicara adab ini, ya guru pun harus beradab. Dan agama kita adalah agama yang sempurna sekali. Bagaimana seorang guru ketika mengajar, itu bukan pencitraan di hadapan muridnya, tapi benar-benar mencari keridhaan Sang Pencipta. Sehingga Imam Nawawi di awal tatkala beliau mulai membahas adab pengajar dan pelajar Al-Quran, ya, beliau menyebutkan tentang berniat mengharapkan ridha Allah semata, kemudian tidak mengharapkan hasil duniawi, yang kita tahu dunia ini fana dan kita tidak akan lama di sini. Kemudian bagaimana ketulusan seorang guru dalam mengajarkan ilmu, dan seorang guru pun hendaklah menghiasi dirinya bukan dengan pakaian yang indah, bukan dengan mobil yang mewah, tapi dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji. Yang paling berat di timbangan pada hari kiamat itu husnul khuluq, akhlak yang baik. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min ahabbin nas ilayya wa aqrabihim minni majlisan yaumil qiyamah ahsinakum akhlaqan. Orang yang termasuk orang yang paling aku cintai, yang paling dekat duduknya kelak sama aku pada hari kiamat adalah orang yang berakhlak mulia, yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Kemudian guru juga hendaklah memperlakukan muridnya dengan baik, menginginkan kebaikan murid-muridnya, bukan sekedar melaksanakan tugas mengajar. Ada sebagian guru yang mungkin dia berpikir bahwa mengajar itu profesi, mengajar itu untuk mendapatkan uang. Muridnya faham, nggak ada urusan buat dia. Maka ini sesuatu yang harus dihindari oleh seorang guru. Kemudian guru ya hendaklah rendah hati, tawadhu.
Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kajian ini. Nah, silahkan dibaca. Hendaknya guru mencintai kebaikan untuknya, sebagaimana ia senang bila kebaikan itu terjadi padanya, dan tidak menyukai keburukan menimpa muridnya, sebagaimana ia juga tidak pernah senang bila keburukan itu menimpa dirinya. Bukan ini udah selesai? Kita mulai memperlakukan murid dengan rendah hati. Nah, Memperlakukan murid dengan rendah hati. Hendaknya tidak mengagungkan murid, akan tetapi bersikap lembut dan rendah hati pada mereka. barakallahu fiik. Ya, ini ada terjemahan yang perlu diperbaiki ya. Di bahasa Arabnya disebutkan wa yanbaghi an la yata'azam 'alal muta'allimin. Hendaknya seharusnya guru itu tidak bersikap sombong, tidak membesarkan dirinya di hadapan murid-muridnya, merasa besar, merasa agung. Jadi tolong diganti, hendaklah guru itu tidak merasa besar atau dalam kurung menyombongkan diri di hadapan muridnya. Akan tetapi bersikap lemah lembut atau lembut dan rendah hati pada mereka. Bicara hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah contoh guru yang paling sempurna. Nggak ada lagi guru yang lebih baik dari beliau. Ini cerita para sahabat, bahkan cerita musuh-musuh Islam pada waktu itu, yang mereka melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, bersama dengan murid-muridnya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Atas dasar rahmat yang Allah berikan kepadamu, engkau jadi lembut sama mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Apabila engkau orangnya kasar, keras hatinya, bubar tuh orang-orang meninggalkan engkau. Pergi mereka. Maka di sini seorang guru yang tidak lembut, yang tidak tawadhu, sok angkuh sama muridnya, kabur semuanya. Maka Allah katakan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan mereka, mintakan ampun kepada Allah buat mereka. Ajak mereka musyawarah. Itu Allah memberikan arahan kepada Nabi SAW. Orang yang merasa paling pintar, orang merasa paling hebat, itu gak akan musyawarah sama orang lain. Kalaupun musyawarah, terpaksa dia harus adakan musyawarah, musyawarahnya hanya pura-pura. Karena sejatinya keputusan sudah ada. Maka seorang guru hendaklah dia tidak merasa lebih besar dari muridnya, merasa lebih baik, lebih hebat, atau merasa lebih hebat daripada yang lain yang ada di sekolahan. Enggak. Hendaklah mereka tawadhu. Baik, dilanjutkan. Telah banyak contoh tawadhu yang terdapat pada kepribadian banyak orang. Lalu bagaimana terhadap mereka yang diposisikan sebagai anak-anak mereka? Di sisi lain mereka adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran dan juga memiliki hak persahabatan dan sering berkunjung kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, ini perlu diperbaiki juga ya. Kalau bicara telah banyak contoh tawadhu yang terdapat pada kepribadian banyak orang. Yang betul itu telah banyak arahan. Ditulis ya. Anak-anak yang pegang buku tolong diperbaiki. Telah banyak arahan untuk tawadhu.
telah banyak arahan untuk tawadhu kepada keumuman manusia. Taib. Kemudian lanjut, lalu bagaimana terhadap mereka yang diposisikan sebagai anak-anak mereka? Di sisi lain mereka adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran dan juga memiliki hak persahabatan. Persahabatan boleh mungkin ditulis di bawah persahabatan pendampingan. Dan mereka sering berkunjung kepadanya. Yakni muridnya ya. Baik, dilanjutkan dulu. Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, "Layyinu liman tu'allimun wa liman tata'allamuna minhu." Bersikap lembutlah kepada muridmu dan kepada gurumu. Nah, lanjut. Ayub As-Sakhtiyani rahimahullah berkata, hendaknya seorang yang berilmu menaburkan tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, subhanallah ya. Iya. Orang tuh kalau merasa punya sesuatu yang lebih, karena telah membuat dia jadi angkuh. Tapi tatkala dia ingat sama Allah, bahwa semua yang ada pada dirinya itu adalah karunia Allah. Dan Allah mampu mengambil apa yang Allah berikan kepada hambanya ini dalam sekejap mata. Karena semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang alim, yang pintar, Allah cabut nyawanya selesai. Maka hendaklah para guru ini, ya kalau bicara hadis-hadis Nabi ya, yang memerintahkan kepada kita untuk tawadhu. Nabi SAW diperintahkan sama Allah, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahak. Rendahkan sayapmu, subhanallah. Ini sebuah ungkapan agar seorang tawadhu. Nabi diperintahkan tawadhu kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Itu Nabi diperintahkan alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan kita? Dengan para guru. Yang murid-murid ini juga diperintahkan untuk tawadhu. Karena semua adab yang berkaitan dengan guru, murid juga harus seperti itu. Tawadhu, tidak menyombongkan diri. Apalagi kepada orang-orang yang mereka belajar Al-Quran. Mereka meninggalkan kesibukannya atau orang tuanya ingin nih anak menjadi penghafal Al-Quranul Karim. Yang anak itu punya hak pendampingan dari seorang guru. Dan juga mereka adalah orang-orang yang banyak datang ke gurunya. Bolak-balik datang ke guru. Di sini disebutkan sebuah hadis. Namun hadis ini secara sanadnya dhaif. Layyinu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Ini perintah agar bersikap lembut kepada murid dan kepada guru. Walaupun hadis ini dhaif tapi secara makna sahih. Bahkan tadi ayat yang kita bacakan bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk tawadhu. Apalagi murid-murid itu di posisi anak gitu. Anak kita. Kita ingin kebaikan buat mereka. Pernah ngeliat orang tua sombong kepada anaknya sendiri? Enggak ada. Merasa besar. Bahkan orang tua kepingin anaknya lebih besar daripada orang tuanya. Bagaimana kita ngeliat orang tua berkata kepada anaknya, nak, ibu dulu enggak sempat belajar Quran, nak. Engkau jangan jadi seperti ibu, nak. Maka di sini posisi seorang guru bagaimana menyebabkan murid itu jadi senang belajar. Melihat gurunya berakhlak mulia, lihat gurunya tawadhu, membuat mereka semakin yakin kalau dia nggak salah pilih guru. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man tawadha'a lillahi rafa'ah.
Barang siapa yang tawadhu untuk Allah, maka Allah akan mengangkat dia. Allah akan mengangkat dia, yakin. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tatkala beliau hijrah ke kota Madinah, beliau bangun masjid. Setelah masjid jadi, beliau bangun rumah. Di mana beliau bangun rumah? Di bagian belakang masjid. Jadi kalau masjid menghadap ke, dulu kiblatnya menuju ke Syam, menghadap ke Syam. Rumah itu ada di sebelah kiri, di belakang. Subhanallah, setelah 16-17 bulan kira-kira Nabi SAW hijrah, kiblat itu dipindah. Dipindah menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Subhanallah, Nabi yang awalnya rumahnya di belakang, rumah beliau jadi di depan. Barang siapa yang merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan mengangkatnya. Ada sebuah ungkapan ya, kita dulu di pondok ya, diajarin beberapa kata-kata hikmah, syair-syair, agar kita ya punya akhlak dan adab yang baik. Di antara yang diajarkan kepada kita dulu di pondok, tawadhu, tawadhu takun kan najmi, la hali nadhirin ala safahatil ma wa huwa rafi'. Engkau tawadhu'lah, rendahkan dirimu. Engkau akan menjadi seperti bintang. Yang bintang itu kelihatan kalau di malam hari kita ke kolam ya, kadang-kala ke air yang tenang, di atas permukaan air kita tuh bisa ngelihat bintang. Seakan-akan bintang itu di bawah gitu. Kita berdiri seakan-akan dia di bawah kita. Padahal dia berada di atas langit sana, tinggi sekali. Itu orang yang tawadhu. Subhanallah. Wala takun kaddukhan ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi. Engkau jangan seperti asap. Jangan seperti asap. Asap itu berusaha menaikkan dirinya. Dia merasa tinggi. Dilihat sama orang wadi, dia hina. Kalau kita ngelihat kebakaran, orang tuh ngelihat asap tuh. Seneng ngelihat asap. Tinggi, di atas sana, enggak, hina tuh asap. Orang enggak kepingin sama asap. Orang enggak ingin ada yang ingin menggapai asap. Tapi asap itu naik sendiri. Naik ke atas, akan-akan dia besar, dia tinggi. Wa huwa wadi. Padahal dia sesuatu yang hina. Ini ucapan salah seorang ulama hadis ya. Ayyub As-Sikhtiyani. Dia mengatakan hendaklah seorang yang berilmu menaburkan tanah di atas kepalanya. Untuk menundukkan diri kepada pencipta langit dan bumi. Itu yang ilmunya benar. Taib. Kita masuk bagaimana guru mendidik murid memiliki adab yang mulia. Nah, silahkan. Mendidik murid memiliki adab mulia. Hendaknya guru mendidik murid dengan adab-adab mulia secara bertahap, mengajarinya untuk berperilaku yang diridhoi, melatih dirinya melakukan amalan-amalan secara sembunyi-sembunyi, membiasakannya mempertahankan amalan-amalannya yang tampak maupun tidak, memotivasinya agar ucapan dan perbuatan sehari-hari selalu disertai keikhlasan dan kejujuran, niat yang lurus. Bentar. Ya. Di sini mendidik murid memiliki adab mulia. Padahal gurunya ini guru Quran. Kan kita belajar adab orang-orang yang menghafal Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa seorang guru Quran, guru ngaji,
itu memiliki tanggung jawab yang besar. Di pundaknya ada beban. Bukan hanya dia berpikir bagaimana anaknya ini makharijul hurufnya benar. Bagaimana anak itu bisa menghafal dengan baik. Bagaimana anak itu membaca dengan benar dan enak didengar. Bukan itu aja. Karena Anda lihat ada beberapa sekolahan yang itu fokus kepada akademik, kepada pendidikan keilmuan saja. Lupa bahwasanya ada yang namanya pendidikan karakter. Makanya di negeri kita sedih. Tatkala mendengar ada ratusan wakil-wakil rakyat. Ada ratusan mungkin, ya 100 lebih. Bupati, gubernur, anggota DPR, bahkan menteri yang harus dipenjara. Padahal kalau bicara keilmuannya jangan ditanya. Kalau bicara gelarnya berderet-deret di namanya. Bicara penampilannya, Masya Allah. Apa masalahnya? Kurang adab. Tapi ada istilah kurang ajar. Sehingga dia melakukan tindakan yang berseberangan dengan akhlak muslim. Makanya para pengajar Al-Quran, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya hendaklah dia mendidik anak-anak didiknya itu dengan apa? Bukan hanya dengan hafalan, bukan hanya dengan bacaan, tapi dengan adab-adab mulia secara bertahap. Bicara adab ini banyak. Maka Imam Nawawi menyebutkan pentingnya tahapan-tahapan dalam belajar adab ini. Belajar akhlak ini. Kemudian disebutkan di sini apa saja adab-adab yang perlu ditanamkan, nilai-nilai yang perlu ditanamkan di dalam diri para penuntut ilmu, khususnya mereka yang belajar Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, beliau menyebutkan dia membiasakan dirinya melakukan amalan-amalan secara tersembunyi. Perlu dilatih. Karena akhlak itu ada dua. Akhlak bawaan rahil, tapi ada akhlak yang dibuat, dibikin, diusahakan. Maka caranya bagaimana selain tadi secara bertahap dan perlu adanya riyadhah, latihan. Melakukan amalan-amalan yang tersembunyi ya. Karena sebagian orang itu beramal ketika banyak orang. Tapi ini dididik anak untuk membiasakan dirinya dengan hal-hal yang tersembunyi, yang baik. Kemudian membiasakannya mempertahankan menjaga sebenarnya, bukan mempertahankan. Atau menjaga atau memperbaiki. Membiasakannya memperbaiki amalan-amalan yang tampak maupun tidak. Jadi asyanah ini mungkin bahasa maintenance ya. Apa ya? Penjagaan berkala. Jadi membiasakan anak-anak didiknya itu untuk melakukan maintenance, perbaikan ya, penjagaan secara berkala fi jami'i umurihi. Dalam semua urusannya. Taib. Al-batina wal jaliyah. Al-batina artinya yang batin, yang tidak tampak.
dan al-jaliyah yang nampak. Jadi bagaimana anak-anak ini melakukan maintenance terhadap urusan dia. Iman tuh naik turun. Sesuatu yang rusak kemudian tidak diadakan perbaikan, tambah rusak. Urusan zahir penting, tapi yang lebih penting adalah urusan batin. Urusan yang ada dalam hati kita. Itu juga perlu diadakan maintenance terhadap anak-anak didik kita, jemaah. Agar mereka benar-benar menjadi orang yang berakhlak mulia. Kemudian memotivasinya. Di sini disebutkan memotivasinya agar ucapan dan perbuatan sehari-harinya selalu disertai keikhlasan. Ini kurang tepat ya. Yang lebih tepat, hendaklah dia wa yuharriduhu biaqwali. Iya, hendaklah dia memotivasi dengan ucapan dan perbuatan yang berulang-ulang dengan ucapan agar ini diganti ya, dengan ucapan dan perbuatan yang berulang-ulang tentang keikhlasan. Dan kejujuran, niat yang lurus, serta merasa selalu diawasin oleh Allah di setiap waktu. Coba dibaca yang Anda perbaiki tadi. Naam, tafadhol. Mungkin yang sesudahnya, yang di bawah, membiasakan, mempertahankan amalan-amalan, Membiasakan, memperbaiki amalan-amalan yang tampak maupun tidak. Hendaklah dia memotivasi dengan ucapan dan perbuatan yang berulah-ulah dan selalu disertai keikhlasan dan kejujuran. Nah, hendaklah dia memotivasi dengan ucapan dan perbuatan yang berulang-ulang untuk senantiasa ikhlas, jujur, ya. Atau untuk menetapi, nggak apa-apa, tambahin. Untuk menetapi keikhlasan, kejujuran, niat yang lurus, serta merasa selalu diawasi oleh Allah di setiap waktu. Hendaklah dia memotivasi dengan ucapan dan perbuatan yang berulang-ulang untuk menetapi keikhlasan dan kejujuran, niat yang lurus, serta merasa selalu diawasi oleh Allah di setiap waktu. Nah, lanjut. Hendaknya guru memberitahu murid bahwa dengan demikian akan terbuka baginya gerbang-gerbang pengetahuan, lapang dadanya, memancar dari hatinya mata air hikmah dan kelembutan, diberkati ilmu dan keadaannya, serta dituntun perkataan dan perbuatannya oleh Allah. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ini penjelasan Imam Nawawi yang begitu indahnya. Bahwa seorang guru itu harus senantiasa membiasakan murid-muridnya, memotivasi murid-muridnya dengan ucapan dan perbuatan. Yakni biar muridnya ngelihat, nih gurunya kayak gini. Sekali-kali gurunya menyampaikan tentang keikhlasan, nanti gurunya memberikan contoh dengan perbuatan dia, yang di situ ada tanda keikhlasan, sehingga sang murid melihat itu, jadi ingin meniru gurunya. Karena manusia itu makhluk yang suka meniru. Disebutkan di sini agar murid-muridnya menetapi keikhlasan, yakni dengan ucapan dan perbuatan tadi, agar muridnya jadi orang yang ikhlas, jujur, bukan pura-pura.
bukan mencari dunia seperti orang-orang munafik. Niat yang lurus, senantiasa merasa diawasin oleh Allah Azza wa Jal. Itu guru harus sering mengulangi itu. Agar muridnya ketika berakhlak mulia, itu akhlaknya bukan pencitraan. Karena kita akan mendapati orang-orang yang ketika di luar, ketika di kalangan masyarakat seakan-akan dia baik. Padahal dia pura-pura baik. Maka akhirnya beliau menjelaskan hal itu. Kemudian dapat apa? Ini guru juga harus menjelaskan kepada muridnya. Kalau mereka ikhlas, mereka jujur, lurus niatnya, merasa senantiasa diawasin oleh Allah Azza wa Jal, sejatinya mereka sampai ke maqamul ihsan. Tingkatan ihsan. Jadi kalau bicara tingkatan agama ada 3. Islam, iman, ihsan. Ketika sampai ke tingkatan ihsan, Masya Allah. Dia akan jadi waliullah yang Allah cintai. Maka di sini akan dibukakan baginya gerbang-gerbang pengetahuan. Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ngajarin kalian. Lapang dadanya. Orang yang ikhlas, jujur, hidupnya tentram. Walaupun mungkin dia tersiksa dari sisi fisik, tapi dadanya lapang. Kemudian memancar dari hatinya mata air hikmah dan kelembutan. Nah, jadi kalau ngomong akan dijaga sama Allah. Seakan-akan yang keluar dari lisannya adalah butiran-butiran berlian atau mutiara. Ilmunya diberkahi. Nabi SAW tiap hari minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dan di hadis lainnya Nabi SAW sering berdoa mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dia akan diberkahi ilmunya, kemudian dibimbing perkataan dan perbuatannya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah kalau sudah cinta sama hambanya, maka semua Allah akan berikan. Penjagaan, perlindungan. Kalau dia mau minta, Allah akan kasih. Ini dengan catatan tadi, ya, dia menetapin keikhlasan, kejujuran, niat yang lurus dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Hukum mengajar fardu kifayah. Mengajar hukumnya fardu kifayah dan berubah menjadi fardu ain jika yang bisa melakukannya hanya 1 orang. Jika di situ terdapat sekelompok orang yang mampu mengajar dan semua tidak mau melakukannya, maka semua berdosa. Akan tetapi, jika sebagian dari mereka telah melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Jika saat itu salah satu dari mereka diminta mengajar dan ia menolak, maka pendapat yang paling kuat, ia tak berdosa, tetapi makruh hukumnya jika menolaknya tanpa alasan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, beliau ingin menjelaskan tentang hukum. Setelah beliau singgung tentang masalah adab, beliau ingin menjelaskan tentang hukum. Orang kalau tahu sama hukum, biasanya akan takut. Atau dia akan tenang. Ternyata hukum mengajar ini fardu kifayah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun minkum, dari kalian, hendaklah ada dari kalian suatu kelompok yang mereka mengajak orang kepada kebaikan, mencegah, menyuruh orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Min yang artinya dari ini tab'idiyah, yakni sebagian dari kalian.
Nggak semuanya harus melakukan itu. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi, mengajar hukumnya fardu kifayah. Tapi fardu kifayah berubah menjadi fardu ain jika yang bisa melakukan hanya dia saja. Umpamanya ini satu orang lulusan dari markas ahli mahabbatillah. Kemudian dia pulang ke kampungnya. Di kampungnya nggak ada guru ngaji. Nggak ada yang bisa ngaji. Ada guru ngajarkan tapi banyak kesalahannya. Cuma dia yang bisa. Wajib fardu ain buat dia. Engkau harus ajar. Karena nggak ada yang bisa. Hanya engkau gitu. Itu akan jadi fardu ain. Seperti itu. Kemudian disebutkan di sini bagaimana kalau di situ banyak orang yang bisa ngajarin. Ya sudah. Kalau banyak yang bisa ngajarin, kalau semuanya nggak mau ngajar, semuanya dosa. Tapi kalau ada sebagian yang ngajar, sebagian yang nggak mau ngajar, enggak lah, ana mau jadi pegawai aja, ana mau buka usaha. Tapi teman dia ada yang ngajar. Ya udah, alhamdulillah. Aku nggak dosa kan, karena fulan sudah ngajar. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang ngajarin dan hanya dia yang mampu, maka dia wajib mengajarkannya. Bagaimana kalau dia diminta untuk ngajar? Diminta, ayo fadhol ajarin kami. Kemudian dia nggak mau. Diminta mengajar, dia menolak. Maka Imam Nawawi berpendapat bahwasanya pendapat yang lebih kuat ya. Bahwasanya dia nggak dosa. Tapi dibenci hal itu, makruh itu apabila nggak ada uzurnya. Tapi kalau ada uzurnya, ada alasannya ya nggak ada masalah. Ini kalau tadi disebutkan ya yang bisa ngajar banyak, bukan cuma ana. Kenapa antum minta sama ana aja? Kan ada ustadz yang lain. Jadi ketika ana menolak, padahal ada ustadz lain pengganti, ya silahkan kau ke ustadz yang lain. Apakah yang menolak ini berdosa? Menurut pendapat yang lebih kuat oleh Al-Imam Nawawi, bahwasanya itu makruh, nggak sampai tingkatan dosa. Itu kalau nggak ada alasan. Tapi kebanyakan orang punya alasan. Kenapa dia nggak mau ngajar? Padahal ini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allah, sebuah kemuliaan. Kemuliaan yang agung sekali. Terus nggak mau ngajar. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man su'ila an ilmin fakatamahu jaa yaumal qiyamati muljaman bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia sembunyikan, maka dia akan dikasih lijam dari api neraka pada hari kiamat. Apa yang di mulutnya apa? Mulutnya kuda ya, atau onta yang kemudian boleh jadi tali, kendali ya. Itu akan dikasihkan untuk kepada mereka. Yang di hidungnya kadang-kadang atau mulutnya akan ditarik seperti itu. Itu kalau ditanya, nggak mau jawab. Padahal nggak ada yang bisa jawab kecuali dia. Tapi kalau mamanya dia ditanya, lalu dia kata enggak, tanyakan kepada fulan. Dia tahu jawabannya, tapi dia kayaknya ragu. Atau dia melihat fulan lebih berhak untuk menjawab. Dia nggak dosa, dia arahkan, kau tanya sama fulan. Ini berkaitan dengan hukum mengajar. Jadi para santriwati, para anak-anak, ini sebuah kemuliaan yang besar ya. Kalau bicara hukum, mungkin di antara adik-adik, mamanya di antara anak-anak ini nanti ada berapa yang lulus ya. Fulana nggak mau ngajar, fulana nggak mau ngajar, tapi fulana mau ngajar. Ya sudah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Bersemangat mengajar. Seorang guru diharapkan bersemangat dalam mengajar, mengutamakan pekerjaan mengajar daripada kepentingan duniawi yang tidak begitu mendesak.
Hendaknya ia tidak menyibukkan hatinya dengan hal lain ketika tengah mengajar. Tak kenal lelah dalam memahamkan murid dan menjelaskan apa yang ingin mereka ketahui. Menyuruh mereka mengulang hafalan, memuji murid yang unggul Barakallahu dan fiik. tidak. Nah, Taib. Di sini seorang guru diharapkan bersemangat. Jadi guru tuh harus semangat. Makanya agar semangat, guru itu harus mencintai profesinya, mencintai pekerjaannya, dan meniatkan sesuatu yang agung. Dan Masya Allah ya, Ana benar-benar salut dengan guru-guru ngaji. Semoga Allah memberikan berkah kepada mereka ya. Guru ngaji di kampung itu kadang-kala digaji dikit banget. Guru Al-Quran itu Masya Allah. Ketika guru bahasa Inggris, guru matematika, itu mendapatkan gaji yang banyak nih. Guru Quran yang ngajarin Quran, yang kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahum, nggak dihargai. Tapi mereka semangat, kita lihat, mereka semangat ngajar jemaah. Dengan gaji yang kecil mereka semangat. Kenapa? Karena mereka memang insya Allah nggak berharap dunia. Dia berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana murid-muridnya ini ketika sang guru mati, maka apa yang dibaca oleh muridnya, murid yang mengajarkan kepada muridnya lagi, nanti umpamanya akan terus bersambung pahalanya kepada yang mengajarkan itu. Maka di sini hendaklah guru ya tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Jangan lebih mengutamakan kepentingan pribadi duniawi yang tidak begitu mendesak. Yang tidak begitu mendesak. Kalau mendesak silahkan ya. Kadang-kala guru itu nggak hadir. Ada guru mamanya harusnya ngajar habis asar, kalau tahu dia nggak hadir. Kenapa? Ada uzur, sakit kayak, ada urusan lain. Tapi ketika nggak ada urusan, nggak ada halangan, dia akan hadir. Kemudian hendaklah ia tidak menyibukkan hatinya dengan hal lain ketika tengah mengajar. Ya, guru itu juga harus serius. Bukan cuma murid yang serius. Kadang-kadang murid ayo fokus, guru pun seperti itu. Jangan sampai menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting ketika sedang mengajar. Kemudian guru itu tak kenal lelah dalam memahamkan murid dan menjelaskan apa yang ingin mereka ketahui. Ya, anak-anak didik kita ini nggak sama. Ada yang cepat nangkep, ada yang lemah. Ada yang harus diulang-ulangin, difahamkan. Ya udah guru jangan jenuh. Karena di setiap yang kau ajarkan kepada muridmu, itu ada pahala baru dan terus pahala itu diberikan kepadamu. Jangan berpikir, anak udah ngajarin, kalau yang kedua berarti nggak ada guna. Enggak, tetap engkau akan mendapatkan pahala dari setiap yang kau ajarkan. Kemudian di sini ada yang terbuang jemaah. Atau mungkin diciptakan itu tidak ada. Apa di sini? Hendaklah tak kenal lelah dalam memahamkan murid. Ditulis setelah itu. Dan memberikan kepada setiap orang sesuatu yang sesuai atau cocok buat mereka. Nah, kemudian disebutkan fala yukthir ala man la yahtamil ikthar. Jangan memberikan tugas yang banyak, beban yang banyak buat orang yang nggak mampu. Dia dikasih tugas ini nggak mampu dia. Ya udah, guru kan harus tahu ini fulan, umpamanya ini fulana nggak bisa satu halaman, dia setengah halaman. Ya udah kasih setengah halaman. Jangan dipaksain kayak yang lain. Kenapa? Karena dia nggak mampu. Dia nggak bisa gitu.
Bukan dia nggak mau, karena ada orang memang yang lemah umpamanya. Kemudian wala yuqassil liman yahtamilu ziyadah. Jangan dikasih dikit padahal dia mampu lebih. Jadi guru itu harus benar-benar mengetahui, dapat membaca kondisi anak didiknya. Yang ini kalau dikasih 1 halaman banyak main dia. Kasih berapa? Kasih 3 halaman. Dia insya Allah fokus. Yang fulan jangan. Kasih setengah halaman. Kasih 1/4 halaman. Jadi guru itu tidak memberikan tugas yang banyak kepada yang tidak mampu. Dan tidak memberikan sesuatu yang sedikit kepada orang yang mampu lebih dari itu. Ini yang mungkin tidak tercatat di sini. Baik, dilanjutkan. Menyuruh mereka mengulangi hafalannya. Nah, ini benar. Lanjutkan, memuji murid yang unggul. Memuji murid yang unggul jika tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah seperti ujub, dan menegur yang masih kurang jika tidak dikhawatirkan timbulnya patah semangat. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fik. Ya, di sini ini juga adab guru ya. Guru itu harus benar-benar dapat menguasai kondisi murid-muridnya. Kalau ada murid yang unggul, murid yang bagus, ya silahkan dipuji, disanjung. Umpamanya. Tapi jangan sampai menyebabkan fitnah. Jadi sombong dan congkak berarti jangan dipuji. Kesian tuh anak. Ya, jangan dipuji udah. Berikan ucapan yang biasa kepada dia karena takutnya dia sombong dan congkak. Kemudian, nah, ujub dan lainnya. Dan menegur yang masih kurang jika tidak dikhawatirkan timbulnya patah semangat. Ya, ini juga jadi adab guru ya. Murid-murid itu nggak disamaratakan. Ada murid yang kalau ditegur dia nggak masuk lagi. Terus apa gunanya kita negur? Padahal kita ingin memperbaiki dia. Maka kita sesuaikan tadi, hendaklah menyesuaikan. Oh, murid ini dihukum dengan hukuman ini, insya Allah dia akan jadi semangat. Tapi ada murid yang dikasih hukuman, besok dia berhenti sekolah. Maka cari hukuman yang cocok dan sesuai dengan dia. Sanjungan diberikan bagi yang sesuai. Yang tidak membuat dirinya terkena fitnah, ujub atau yang lainnya. Hukuman diberikan juga kepada orang tadi. Yang hukuman ini nggak akan sampai mematahkan semangat dia. Dia nggak mau belajar lagi, dia nggak mau sekolah lagi. Dan ini terjadi kadang-kala di beberapa sekolah muridnya mogok sekolah. Nggak mau sekolah lagi gara-gara gurunya. Maka perhatikan, tatkala memberikan hukuman, tatkala memberikan pujian, itu disesuaikan. Bukan semua anak dianggap sama. Ya anak nggak ada urusan, pokoknya semua sama. Iya. Semua sama di hadapan Allah Azza wa Jal. Tapi dalam rangka memperbaiki ada perbedaan. Bagaimana Rasul SAW memberikan harta kepada yang suka harta. Ketika beliau dapat harta jemaah, beliau bagikan harta itu ke beberapa orang. Sebagian orang gak dikasih sama Nabi SAW. Akhirnya Amr bin Taghlib ada omongan ya, kenapa Nabi SAW memberikan kepada mereka dan meninggalkan kita? Kita nggak dikasih. Akhirnya Nabi SAW memuji Allah, beliau berpidato, beliau mengatakan inni la'u'ti rijalan wa ada'u rijalan. Aku memberikan kepada sebagian orang dan sebagian lain yang aku kasih. Walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Dan yang aku tidak kasih sebenarnya lebih aku cintai daripada yang aku kasih. Tapi kenapa beliau alaihissalatu wassalam kok ngasih sama mereka? Karena takut mereka nanti rusak. Takut mereka nanti murtad. Karena imannya masih lemah. Beliau berusaha untuk mengambil hati mereka. Minhum Amr bin Taghlib. Kata Nabi SAW, di antara mereka yang aku lebih cintai adalah Amr bin Taghlib. Amr bin Taghlib ini ketika mendengar
namanya disebutkan dalam pidato Nabi SAW, kata dia, aku nggak ingin ucapan Nabi SAW ini diganti dengan onta merah. Nggak mau dia. Nah, labik. Nah, jadi di sini kita perlu memposisikan diri kita sebagai seperti dokter lah. Dokter itu pasiennya banyak. Ada sakit ini, sakit itu. Obatnya beda-beda. Oh, ini sakit perut. Kasih obat sakit perut. Ini sakit perut. Oh, jangan dikasih obat sakit perut. Loh, kenapa dok? Sama-sama sakit perut. Iya. Cuma dia punya masalah gula umpamanya. Orang yang punya masalah lain. Penyakitnya sama. Kayak tadi ada murid yang penyakitnya sama melanggar umpamanya. Tapi cara ngobatinya beda. Maka hendaklah kita, para guru khususnya, membaca hal itu di pribadi murid-muridnya. Taib, ada satu tambahan di sini, ada tulisan hasad mungkin. Coba dibaca. Hasad terhadap yang lebih pandai. Hasad terhadap yang lebih pandai serta iri. Karena mengharap dicabutnya nikmat yang Allah karuniakan kepada temannya merupakan hal yang sangat diharamkan. Barakallahu fiik. Taib. Ini diperbaiki, ini terimahannya juga kurang tepat ya. Jadi buat yang pegang buku tolong diperbaiki ya. Ambil pulpennya dicatat. Taib. Di sini disebutkan wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tadhharu minhu. Dan tidak boleh guru itu, guru ini bicara guru ya. Dan guru itu tidak boleh hasad terhadap salah satu dari muridnya karena nampak kecerdasannya. Karena tampak kecerdasannya, kepandaiannya. Kemudian karena mengharap dicabutnya nikmat ini dan tidak merasa Allah berikan banyak ya. Ya ini mungkin juga tetap boleh sih karena mengharap dicabutnya. Sebenarnya nggak mengharap dicabutnya ya. Wala yastakthir fihi ma an'amallah bihi alaihi. Jangan merasa kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Nggak boleh guru merasa seperti itu. Ketika di kelas anak ngajar, anak lihat ada murid-murid yang Masya Allah. Yang kita harap nih murid nanti ketika lulus, dia akan jadi orang yang bermanfaat. Gitu. Mungkin secara IQ, kecerdasan, dia lebih cerdas dari gurunya. Ada yang seperti itu. Mungkin suaranya lebih bagus daripada suara gurunya. Maka hendaklah kita jangan hasad sama mereka. Mereka murid-murid kita gitu loh. Jadi ini bukan kepada temannya, ini dari guru kepada muridnya. Kemudian disebutkan di sini, fa innal hasada lil ajanib haramun syadidut tahrim. Ya. Sesungguhnya hasad kepada orang lain, sesungguhnya hasad kepada orang asing itu sangat diharamkan. Sesungguhnya hasad kepada orang asing itu sangat diharamkan. Bagaimana jika itu terjadi pada pelajar yang diposisikan sebagai anak, pada murid bukan pelajar ya. Pada muridnya yang diposisikan sebagai anak. Nah, dilanjutkan.
Ya, Dari yang apa Ustaz? Dari yang mana ya dilanjut? ya di sini. Jadi udah dirubah di situ. Hasad terhadap yang lebih pandai ya. Ini dibaca. Tadi kan udah diganti. Nah, hendaklah seorang guru tidak hasad terhadap salah seorang dari muridnya karena nampak kecerdasannya, dan mengharap dicabutnya nikmat yang Allah karuniakan kepada muridnya merupakan hal yang sangat diharamkan. enggak. Ini enggak ada ini ya. Ini juga dirubah ya. Ya, dirubah dan tidak merasa kelebihan yang Allah berikan kepada muridnya. Allah memberikan sesuatu yang berlebih kepada muridnya. Nah, kemudian karena sesungguhnya hasad itu terhadap orang asing itu sangat diharamkan. Nah, tafadhali. Hendaklah seorang guru tidak hasad terhadap salah seorang dari muridnya karena nampak kecerdasannya dan tidak merasa kelebihan terhadap muridnya. Karena Bukan. Tidak merasa kelebihan apa yang Allah berikan kepada tidak merasa terlalu banyak yang Allah berikan kepada muridnya. Dan tidak merasa terlalu banyak apa yang diberikan kepada muridnya. Karena sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada muridnya. Nah, tafadhali. Dan tidak merasa terlalu banyak apa yang Allah berikan kepada muridnya, karena sesungguhnya hasad terhadap orang asing itu adalah hal yang sangat diharamkan. Bagaimana jika ini terjadi pada pelajar yang diposisikan sebagai anak, yang keutamaannya juga akan diperoleh gurunya di akhirat dalam bentuk pahala yang banyak, juga di dunia merupakan ujian yang baik. Barakallahu fikum ya. Tadi hasad ini al-hasud la yasud. Orang yang hasad itu nggak akan sukses ya. Orang yang hasad itu akan hidup menderita. Dan Allah menyebutkan hasad ini termasuk sifatnya orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Hasad itu menginginkan nikmat, gak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Gak suka dia dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan kadangkala gak suka ditambah ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Baik itu berpindah kepada dia atau berpindah kepada orang lain. Kenapa engkau gak suka Allah kasih sama orang itu gitu loh. Sedangkan Allah tatkala membagikan nikmatnya kepada hambanya itu berdasarkan hikmah. Maka seorang guru ketika melihat muridnya pintar, muridnya cerdas, seharusnya dia gembira. Bukan malah hasut sama murid. Akhirnya ada konflik antara guru sama muridnya. Muridnya selalu disalah-salahkan. Kadang-kala muridnya nggak mau diajarin. Ini bukan terjadi di antara pengajar Quran dengan para pelajar Al-Quran. Enggak, juga di berbagai macam dunia pendidikan itu terjadi. Kadang-kala seorang senior nggak mau ngajar kepada juniornya, dilihat dia lebih hebat, lebih pintar.
Enggak. Engkau itu ketika mengajarkan, itu kemuliaan buat engkau. Maka dikatakan di sini keutamaannya. Jadi kalau muridnya jadi orang pintar, muridnya jadi orang lebih hebat dari gurunya. Itu yang dapat pahala, itu gurunya kalau dia ikhlas. Makanya subhanallah jemaah. Ini yang kadangkala kita kadangkala kurang sadar. Imam Bukhari itu Masya Allah lebih hebat dari gurunya. Ada cerita antara Imam Bukhari dengan gurunya, Yahya Az-Zuhli. Yang kemudian sang guru, karena majelisnya sepi, orang-orang banyak belajar sama muridnya, majelis gurunya jadi sepi. Padahal sang guru seharusnya berbahagia ketika itu muridnya menjadi orang hebat dan banyak muridnya, dia akan kecipratan pahalanya. Ini kalau orang cari akhirat. Dan akan selalu dikatakan oleh orang-orang, loh ini muridnya fulan, gurunya disebut. Ini muridnya fulan gitu. Tapi bagaimana kalau gurunya hasut sama muridnya? Akhirnya ribut. Bagaimana gurunya Imam Bukhari berusaha, salah satu gurunya. Imam Bukhari punya banyak guru ya. Salah satu gurunya yang dia akhirnya gak suka sama muridnya. Karena muridnya lebih terkenal ini dan itu. Hanya berusaha gurunya bagaimana Imam Bukhari diusir dari kotanya. Diboikot, tidak ada murid. Dengan fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka ingat para guru, ketika kau lihat muridmu cerdas, muridmu hafal, suaranya lebih bagus, makhrajnya lebih enak. Seharusnya kau pikirkan, ya Allah mudah-mudahan ini jadi pahala buat aku ya Allah. Mudah-mudahan ini tabunganku ya Allah. Nah mudah-mudahan kau jadi orang hebat. Nah seperti anaknya sendiri. Tadi disebutkan orang tua itu gak bisa baca tapi ingin anaknya bisa baca. Orang tua itu gak hafal Quran tapi ingin anaknya hafal Al-Quran. Orang tua itu mungkin secara pendidikan rendah tapi ingin anaknya berpendidikan tinggi. Kenapa? Karena kebanggaan buat dia sebenarnya. Ini anakku. Maka posisikan anak didikmu sebagai anakmu. Keberhasilan dia adalah keberhasilanmu. Kesuksesan dia adalah kesuksesanmu. Sehingga ketika orang melakukan itu, Masya Allah, dia akan semangat ngajar. Dia akan berikan lebih banyak kepada muridnya. Kasih lagi muridnya, kasih lagi. Nah ini semua yang aku miliki. Nah. Udah habis aku punya. Engkau belajar sama fulan. Engkau belajar sama fulan. Karena dia berharap dapat pahala yang bersambung dari anak didiknya. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, anak kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum ya Ustadz. Wa jazakallahu khairan untuk materinya pada pagi hari ini. Insya Allah untuk selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Untuk yang pertama yang masuk ke chat di room Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana mencapai kecintaan Allah dalam mempelajari Al-Quran dan menghafalnya dalam waktu berjalan? Keikhlasan sudah bercampur, niat yang sudah bercampur antara mencari nilai atau tingkat dalam kelas tahfidz yang sedang berlangsung. Masya Allah. Naam. Bagaimana caranya? Minta tolong sama Allah. Karena dalam setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami minta tolong. Maka perbanyak doa. Agar Allah menjaga hati kita. Ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Agar kita ikhlas selalu berada di atas agama Allah SWT. Baca doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Wa ana a'lamu.
wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak mengetahui, yang aku ketahui, yang aku sadari. Dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak mengetahui, aku tidak menyadari. Banyak baca doa. Kemudian yang kedua, renungkan niatmu. Ketika niatmu lillahi ta'ala, dunia ikut. Engkau semangat untuk mengharapkan keridhaan Allah. Aku ingin menghafal yang banyak. Aku ingin jadi yang terbaik. Tapi engkau ingin Allah, dunia dapat. Karena engkau hidup di dunia. Engkau akan dapat nilai yang bagus. Engkau akan dapat prestasi. Engkau mungkin akan dapat hadiah. Tapi engkau gak niatkan itu gitu loh. Tapi kalau kita niatkan untuk dunia, akhirat gak dapat. Kita gak dapat cinta Allah Azza wa Jalla. Maka renungkan itu. Tadi, aku kalau niat hanya prestasi, nilai, gak ada gunanya buat aku. Allah gak akan cinta sama aku. Tapi kalau aku niat buat Allah SWT sungguh-sungguh, ini ya kalau mau ikut-ikut terserah. Aku cuma gak berharap itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, seperti yang udah kita bahas ya. Man kana yuridu harthal akhirah, nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, kami akan tambah. Orang tuh seharusnya berpikir ketika dia berdagang, berusaha, aku ingin yang keuntungannya tambah banyak. Bukan cuma sedikit. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang ingin keuntungan dunia, kita kasih sebagian. Sebagian dikasih. Makanya tadi yang kepingin nilai, kadang-kadang nilainya nggak bagus-bagus banget. Kasih sebagian. Nggak dikasih semuanya. Dan di akhirat nggak dapat bagian apa-apa. Dunia ini kecil. Maka renungkan hal itu. Sehingga ketika orang merenungkannya, dia disuruh milih ya. Ini emas 1 kilo umpamanya, ini besi 1 kilo. Sama-sama 1 kilo, engkau milih mana? Milih emas orang itu. Maka renungkan ketika engkau niatkan untuk Allah Azza wa Jal. Nilai engkau dapat, sanjungan dari orang dapat, tapi engkau gak mau itu. Engkau cari Allah Azza wa Jal. Maka jadikan semua niatmu untuk Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya dunia ini milik Allah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Untuk selanjutnya dari yang resken, silakan kepada Ummu Abi. Ummu Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Na'am. Wafik barakallah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ketika ada kebetulan ini punya teman, beliau itu seorang guru ngaji sih. Cuman yang anak prihatin itu dia mengajarkan anak-anak mengaji, tapi dia tidak memperhatikan pendidikan anaknya sendiri. Itu seperti apa ya Ustadz, menurut Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ya jemaah. Ini bicara adab juga ya. Sesungguhnya yang lebih wajib kita dakwain adalah, yang kita ajarin adalah anak kita. Bukan orang lain. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sebelum yang lainnya. Kalau mungkin ada seorang guru ngaji yang dia merasa, enggak, anak nggak bisa ngajarin anak-anak sendiri. Karena dia terlalu cinta sama anaknya, kadang-kala anaknya nggak mau ini itu. Nggak apa-apa, tapi carikan guru. Karena ada orang-orang yang mungkin sulit menghadapi anak kecil. Dia kalau anak kecil berat ya. Tapi kalau ada anak besar, anak mampu. Soalnya kadang-kala guru SMA itu disuruh ngajar TK, nggak bisa. Tapi kalau suruh ngajar
Guru TK juga ngajar anak SMA kadang-kala kesulitan. Jadi kalau ada seorang guru, subhanallah, Anda melihat bagaimana para imam dahulu, kadang-kala anaknya dipanggilin guru untuk ngajarin ya pelajaran-pelajaran pertama ya. Seperti bagaimana Abu Hanifah memanggilkan guru buat anaknya. Beliau yang ngajar, tapi untuk yang itu mungkin diserahkan kepada guru. Maka kalau tadi ada guru ngaji, dia mungkin banyak ngajar orang, tapi anaknya sendiri bukan dia nggak mau ngajar, tapi mungkin dia nggak mampu, dia panggil ke guru nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya sendiri dibiarkan nggak belajar, akhirnya terbengkalai, maka tugas kita memberikan nasihat. Ahibati fillah, bicara ngajar kadang-kala jadi profesi. Yang profesi itu ada imbalannya. Jadi kalau kita ngajar orang, kita dapat imbalan. Ngajar anak sendiri, enggak. Ini juga harus direnungkan ya. Kita itu ngajar anak sendiri, itu tanggung jawab kita, itu kewajiban kita. Ngajar orang ini fardu kifayah tadi kita sebutkan. Kalau sudah ada yang ngajar ya kita nggak wajib. Tapi anak kita kalau nggak ada yang ngajar ya kita bakal diadab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Atas hal itu mungkin perlu dikasih nasihat dan terus terang anak juga prihatin ya ketika guru-guru ngaji itu kurang dihargain kadangkala mereka, sedangkan dia juga punya kebutuhan hidup yang seharusnya dipenuhin karena sebaik-baiknya orang yang mengajar itu yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Tolibat dari Rumah Quran Ustaz. Naam, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Saya mau tanya Ustaz, Nah, bagaimana cara menghadapi sikap guru yang mungkin tidak cocok di kita? nah. Itu aja pertanyaannya. Mungkin nggak cocoknya tuh dari cara berbicaranya atau itu apa kita harus mengatakan kepada guru saya tidak cocok dengan sikap ini atau kita diem aja gitu Ustaz. Siap. هذا فقط يا خولة. Nah, Baba. بارك الله فيك. Iya. Nah, ini kita sampai saat ini masih belajar sikap atau adab guru kepada muridnya. Walaupun semua adab itu murid juga harus melakukan itu. Tapi bagaimana ketika tadi ada murid yang nggak cocok sama gurunya dengan sikap gurunya? Hal yang pertama dilakukan bagaimana dia bersabar menghadapi gurunya. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya anak kecil itu harus menghormati yang lebih besar. Ini kewajiban murid ya, bagaimana dia kalau yang orang biasa aja ya, yang ini umur 20, yang ini umur 50, kita disuruh menghormatin. Bagaimana kalau ini guru yang mengajarkan kepada kita? Kalau memang guru itu punya kekurangan, semua punya kekurangan, carikan alasan. Oh, mungkin gurunya melakukan itu. Ya, kita juga pernah jadi murid ya. Bagaimana kadangkala kita dapat guru yang marah-marah di kelas ini itu. Ya udah, kita sabar. Kadangkala sebagian mengatakan udahlah sabar. Mungkin guru lagi punya masalah sama istrinya dibawa-bawa ke kelas ya. Kadangkala kita sampai carikan alasan sudah. Kenapa dia melakukan itu. Kemudian yang ketiga, doakan gurunya. Doakan gurunya. Kita tuh kadang-kadang gak pernah doain guru kita. Padahal guru ini mengajarkan kebaikan kepada kita. Apa balasan kita buat dia? Yang mengajarkan banyak hal yang bermanfaat buat kita. Hanya saja memang mungkin ada sikap gurunya yang kurang disukain umpamanya. Maka tugas kita mendoakan dia.
Hal keempat, kalau ternyata yang dilakukan gurunya ini memang berlebihan, sesuatu yang nggak boleh sebenarnya dilakukan oleh guru, maka boleh kita, mungkin murid mau ngasih nasihat gurunya itu berat, tapi mungkin dia datang kepada yang lebih senior dari guru yang ada, kepada pihak umpamanya kalau di sekolah ada kepala sekolah, murid datang, karena boleh jadi ini hanya salah persepsi aja. Muridnya beranggapan gurunya salah, nggak benar. Padahal enggak. Boleh sang murid datang umpamanya ke kepala sekolah. Bapak kepala sekolah, Ana mau tanya umpamanya. Pertanyaan Ana, kalau guru bersikap, nggak usah ngomong gurunya fulana, enggak. Tapi kita bertanya, kalau ada seorang guru yang sikapnya seperti ini umpamanya, itu boleh enggak? Tanya sama kepala sekolahnya. Nanti kan akan dikasih penjelasan. Kalau ternyata masalahnya muridnya aja yang males sebenarnya. Muridnya aja nggak mau dikasih tahu, bukan gurunya yang salah. Tapi kadang-kadang betul ada guru-guru yang salah. Ada guru-guru yang perlu diperbaiki. Ada guru-guru yang, karena guru tetap manusia biasa. Hanya saja ada adabnya, ada etikanya ketika hendak memberitahu guru. Boleh jadi tadi dengan cara berangkat kepada yang lebih dituakan di sana. Kemudian tanya, kalau ternyata gurunya, kepala sekolah mengatakan enggak, itu enggak boleh yang seperti itu. Lalu kadang-kadang kepala tanya, apakah ada guru yang seperti itu? Ya enggak ada masalah, nanti umpamanya disampaikan. Tapi intinya, boleh jadi yang disampaikan murid tentang gurunya ini hanya persepsi. Padahal gurunya nggak seperti itu sebenarnya. Maka murid hendaklah bersabar. Jadi kuncinya murid itu bersabar. Dan mencarikan alasan kenapa gurunya melakukan itu. Dan boleh jadi pandangan murid itu yang salah. Karena kadang-kadang di kampus kita ada murid-murid yang kata, oh anak punya ustadz terlalu keras umpamanya. Killer ini itu. Itu pandangan murid. Ketika dilaporkan murid enggak. Itu ustadz yang tegas. Memang ustadz nih macam-macam, guru nih macam-macam. Contoh nih, Ana sendiri ketika menjadi dosen, Ana katakan kalau Ana masuk kelas, nggak ada murid yang ketuk pintu. Yang telat udah sholat duha di masjid sana Ana ngomong. Kalau Ana udah masuk kelas, nggak ada yang masuk setelah Ana. Dan kalau Ana udah di kelas, nggak ada yang izin. Yang mau izin jangan masuk lagi. Mungkin sebagian murid nggak suka. Karena ada ustadz, enakan ustadz fulan kita datang 5 menit setelah waktu masuk masih diperbolehkan. Nanti di tengah pelajaran kita masih boleh izin keluar. Jadi ini hanya persepsi murid sebenarnya. Dia guru fulan sama guru fulan, padahal sebenarnya guru itu punya cara-cara tersendiri yang boleh jadi cara itu menurut dia itu yang terbaik. Hanya saja muridnya nggak suka, bukan itu salah. Jadi mungkin buat yang bertanya, buat Khawla hafizakillah wa barakallahu fikunna jami'an, untuk senantiasa berpandangan positif kepada gurunya. Untuk senantiasa mengagungkan gurunya, memuliakan gurunya. Karena gurunya adalah orang yang telah berkorban untuk mengajar ya. Dan kalau ada sikap-sikap yang tidak disukai, bersabar. Bersabar dan didoakan gurunya. Boleh jadi itu nggak salah karena kita aja nggak suka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan ya Ustadz. Kira-kira masih bisa untuk pertanyaan Ustadz? Tafadhali, mungkin 2 pertanyaan lagi. Untuk yang resen, Umu Abdillah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya terkait dengan memuliakan guru anak kita yang mengajarkan Al-Quran pada anak kita. Anak saya itu kan disekolahkan di pondok ya Ustaz. Ya. Namun ada menurut kami mukafaah yang beliau terima itu sangat kecil gitu dan belum layak. Namun ada aturan di pondok bahwa wali santri tidak diperkenankan memberikan hadiah atau dalam bentuk hadiah maupun uang itu tidak diperkenankan.
kadang kami merasa ingin memberikan sesuatu kepada guru anak kami tersebut. Bagaimana ya Ustadz? Menurut Ustadz, apa yang harus kami lakukan ya? Karena antara aturan di pondok dengan kami bermaksud untuk memuliakan guru anak kami tidak bisa dilaksanakan gitu. Barakallahu fiik. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik ya. Wa iyyaki. Ya jemaah, ini masalah banyak terjadi ya. Banyak guru-guru yang mungkin kurang layak mendapatkan mukafaah. Karena keterbatasan lembaga yang dia mengajar di sana. Sedangkan kita punya keinginan memuliakan itu guru. Kalau ternyata memang aturan yang dibuat gak boleh, dan memang gak boleh sebenarnya dalam agama kita pun, yang pertama harus dilakukan adalah doakan itu guru. Doakan guru anak kita. Semoga Allah membukakan pintu berkah buat mereka. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita doakan anak kita, tapi kita lupa mendoakan guru anak kita. Doa ini dapat merubah takdir. Doa ini membukakan pintu-pintu langit. Dan di langit sana ada rezeki kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kemudian hal yang kedua. Kalau memang guru ini guru yang berprestasi, bagus ya, baik sama anak kita, engkau datang ke sekolahan. Berikan hadiah itu ke sekolahan. Dan sampaikan ke sekolahan, kalau bisa Ustadz Fulan ini jadi guru teladan, ini hadiahnya dari ana. Jadi tanpa ada yang tahu itu hadiah darimu. Tapi hadiah itu sudah diberikan kepada sekolahan. Sehingga yang memberikan hadiah itu sekolahan. Sekolah yang memberikan. Memberikan bonus memberikan hadiah. Itu sekolahan. Jadi bukan dari wali santri. Hanya wali santri mengusulkan dan dananya dari mereka. Itu bisa dilakukan seperti itu insya Allah. Dan semoga sekolahan tidak keberatan. Tapi kalau sekolahan nggak mau ya kita ikut aturan sekolahan. Karena sejatinya mungkin anti beranggapan hanya guru itu. Padahal ada banyak guru yang lebih susah dari dia. Tapi karena keterbatasan sekolah. Atau Anda lihat di beberapa yayasan tuh Masya Allah. Jadi mereka itu ngumpulin duit. Dikumpulin nih. Kalau bisa tadi wali santri ngumpulin duit semuanya. Jadi diberikan kepada semuanya akhirnya. Dikasih semuanya dengan uang yang ada itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin ke pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir dari salah satu thalibah Rumah Quran Labasa, Ustaz. Tafadhali. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Fansat, ana mau nanya. Nah. Bagaimana cara agar tidak hasad pada teman Ustaz? Agar tidak apa? Hasad pada teman. Min hadhihi. Maryam. Nah. Barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik habibati. Iya. Ya, ini penyakit hasad ini kalau tadi kita bicara hasad guru sama murid. Tapi sebenarnya hasad itu terjadi di mana-mana. Hasad antara sesama teman. Dan kebanyakan hasad itu terjadi biasanya kalau satu level ya. Satu profesi, satu pekerjaan. Makanya tukang beca itu kayaknya nggak hasad sama, atau tukang ojek itu nggak hasad sama warung makan. Bahkan dia mungkin senang dengan warung makan ini karena banyak orderan lewat ana gitu loh. Tapi sesama ojek biasanya dia akan hasad. Warung mungkin dia nggak akan hasut sama apotek. Karena beda gitu loh, segmennya beda. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Biasanya anak-anak hasad itu ketika mereka satu kelas, ketika mereka satu pendidikan,
Adapun bagaimana cara menghilangkan hasad? Yang pertama, ketahuilah hasad ini perbuatan yang buruk. Kalau kita hasad atas apa yang Allah berikan kepada teman kita, seakan-akan kita nggak ridho. Kenapa Allah kasih dia? Kenapa Allah kasih dia? Kita seakan-akan menyalahkan Allah SWT. Karena dia dapat seperti itu, Allah yang kasih gitu loh. Maka tatkala datang perasaan itu, takutlah sama Allah. Kalau ingin nih apa yang umpamanya, ya Allah fulana sudah hafal umpamanya 7 juz, ana hafal 3 juz, ya Allah mudah-mudahan fulana lupa sama hafalannya. Gak boleh kayak gitu. Terus gimana caranya? Doa, ya Allah fulana hafal 7 juz, mudah-mudahan dia hafal 30 juz ya Allah. Dan aku minta juga, aku pengen hafal 30 juz ya Allah. Karena doa untuk saudara kita dengan cara yang tersembunyi, itu akan ada malaikat yang mengatakan amin walaka bimithl. Amin, dan engkau juga dikasih seperti, semoga engkau dikasih seperti apa engkau pintakan buat saudaramu. Jadi itu. Kemudian bicara hasad ini bisa menghilangkan kebaikan. Orang yang hasad itu hidupnya menderita. Jadi orang kalau hasad itu nggak suka ngelihat dia, ngomong dia, semuanya jadi jelek. Yang akhirnya kita akan berpikir macam-macam. Dan kita akan jadi setan, boleh jadi. Maka bagi yang punya perasaan, semua punya hasad jemaah. Sampai dikatakan ma khala jasadun min hasad. Nggak ada badan yang tidak ada hasadnya. Ada hasadnya. Tapi ada sebagian orang yang memelihara hasadnya. Ada yang memotong, memangkas. Jadi pohon hasadnya itu datang hasadnya, dia ingat sama Allah, kata dia. Makanya kalau ingin sesuatu yang Allah berikan kepada saudaranya, minta sama Allah. Nggak perlu engkau ingin itu hilang pada dirinya. Allah yang punya langit dan bumi ini. Allah bisa kasih engkau 10 kali lipat apa yang Allah berikan kepada dia. Tapi nggak perlu engkau hasad. Kalau mau hasad, hasad dengan 2 orang. Yang pertama, dengan orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Dia hafal ke Al-Quran, dia tahu dengan isinya Al-Quran. Kemudian dia sholat malam dengannya, dia tegakkan agama dengan Al-Quran dia. Kita kepingin seperti dia. Yang kedua, orang yang kasih harta berlebih, kemudian dia infakkan jalan Allah Azza wa Jalla. Kita hasad ingin seperti dia gitu. Tanpa kita menginginkan nikmat itu hilang dari kita. Hakadha barakallahu fiik. Ya Maryam. Baik, mungkin kita menuju ke kuis. Naam, tafadhali Ustazah. Nah, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz. Untuk selanjutnya kita masuk sesi kuis. Bagi semua partisipan yang ingin menjawab, silakan untuk present terlebih dahulu. Setelah pertanyaan selesai dibacakan. Tafadhal ya Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Baik. Kenapa guru itu harus senantiasa membiasakan anak didiknya baik dengan ucapan dan perbuatan dalam keikhlasan? Jadi guru itu jadi contoh, terus ngasih nasihat muridnya, kau harus ikhlas, harus jujur, harus niatnya baik, harus senantiasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Nah, untuk jadi yang pertama untuk Ibu Rini, silahkan. Bismillah, agar si murid mencapai tingkat iman. Tingkat iman yang ketiga yaitu ihsan. nah, barakallahu fiik. Ya. Ya, tadi disebutkan di sini kalau bicara ihsannya dia sampai tingkatan ihsan yang dia akan mendapatkan banyak manfaat. Manfaatnya apa? Terbuka baginya gerbang-gerbang pengetahuan, lapang dadanya, memancar dari hatinya mata air hikmah dan kelembutan, diberkahi ilmunya ya, seperti itu. Jadi muridnya ini terus dididik agar dia sampai ke maqam ihsan. Tadi kita sebutkan ada 3 maqam dalam agama. Baik, pertanyaan yang kedua,
hukum mengajar itu fardu kifayah. Kapan jadi fardu ain? Nah, Yang pertama tadi Ibu Nunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali, barakallahu fiik. Ya, hukumnya untuk menjadi fardu ain jika tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang tersebut. Masya Allah. Untuk membuktikan. Barakallahu fiik. Nah, ahsanti. Taib, pertanyaan yang terakhir buat anak-anak yang di sekolahan. Nah, pertanyaan yang terakhir. Tadi kita bicarakan tentang hasadnya. Guru nggak boleh hasad sama muridnya. Karena sejatinya, tunggu Ana mau mikir dulu pertanyaannya kayak apa. Bentar. Ya, pertanyaannya, apa yang akan didapatkan guru kalau muridnya pinter-pinter dan lebih pinter dari gurunya? Nah, tafadhali. Baik Ustaz. Itu tadi. Ustaz, Tafadhali. jika murid-murid guru tersebut murid-murid yang pintar, maka guru akan terciprat pahalanya. Masya Allah. Terciprat pahalanya di akhirat dan terciprat pujian buatnya di dunia. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Taib, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita kaji bermanfaat buat kita ya. Bukan hanya menambah pengetahuan, tapi kita amalkan dalam kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.